Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. Alright, so today we are going to have such a lucky discussion. Yeah, today we have a special guest from Malaysia. Actually, he is from Indonesia, and now he conducted his PhD, in Malaysia. Yeah, okay. Hello to everyone. I want to greet some of you. Welcome to Erma. Welcome to Ainul. Welcome to Bang Ciptro. Bang Ciptro already come here. Oke, kalau sekitar sudah 20 orang bergabung, kita mulai ya. Kita ajak Bang Ciptro untuk hadir di sini ya. Oke, sudah ada banyak yang bergabung di sini ya. Ada Cacai, siapa ini Cacai? Cacaci. Terus ada Salwa Solci. Ada Nur Hayati. Ada Elma, ada Amin 27. Imrona. Wah, assalamualaikum kata Amin. Waalaikumsalam. Okay. Thank you for everyone. Thank you for joining this sharing session ya, sesi berbagi ya. Berbagi pengalaman, berbagi apa saja ya. Berbagi inspirasi tentunya. Tujuan daripada acara ini tentunya adalah ingin memotivasi kalian agar kedepannya setelah atau di pertengahan studi nanti kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri misalnya untuk pertukaran pelajar, atau selama kuliah bisa sampai dapat IPK yang tinggi, dan setelah lulus bisa dapatkan beasiswa hingga sampai PhD, bahkan dapat beasiswa postdoc ya. Semoga diskusi kali ini bisa menginspirasi kalian dan bisa menjadikan mungkin sebuah langkah awal untuk kesuksesan kalian ya. Oke. Kita mulai saja ya diskusi kali ini. Kita undang aja Bang Ciptro untuk langsung segera Kita undang Bang Ciptro untuk bergabung ke sini. Kita tunggu sampai beliau masuk. Oke. Nal. Wah, assalamualaikum Bang. How are you? I'm fine, alhamdulillah. Great. Macam mana dekat Malaysia saat ini Bang? Malaysia masih lockdown. Oh, still lockdown. Susah untuk kan. Kalau di Indonesia kita kan PPKM juga kan. PPKM. PPKM, kalau di Malaysia PPKM ya Bang ya. PPKM, pipi kamu. Kalau di PPKM. Ya, banyak yang join, 26 udah lumayan ya Bang peserta kita ya. Banyak itu. Sambil generasi berbaring banyak sekarang nih. Sambil berbaring. Bisa dengar itulah keenakan saat ini. Orang yang di Malaysia bisa ngobrol dengan orang di Banjarmasin kan, itu juga line okay. Line, I try to find the line good one. I'm now at Musola atau surau. Primus. Pria Musola. Langgar. Because this Musola has no people in the morning. Dia ada manusianya, no human. Tidak ada orangnya, jadi kita bajak aja dulu untuk acara kita hari ini. Karena di tempat saya saat ini sedang sinyalnya itu 1-2 line ya. Kalau di sini antara full dengan kurang 1-2 lah. Oke lah.
Boleh Soalnya kenal. tidak sedang di Banjarmasin, di Ah, Kandangan namanya Bang. Oh ya boleh. oh, ketupat tangan. Iya, Kandangan. This is the Kandangan City, Bang. There are a lot of beautiful girls here. Maybe you want. Carikanlah satu Iya. nanti. Ya boleh lah sini nanti Bang main-main ya. Oke, setelah postdoc boleh main-main sini, Bang. Lagi. Alright. eh Boleh ceritakan sedikit Bang untuk teman-teman yang hadir di sini. Mungkin bisa Abang ceritakan Abang sedang di mana dan sedang ngapain? Oh, kamu di Maksudnya mana nih? kerjanya apa di sana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Harinal dan kawan-kawan dari kebanyakan dari UIN ya, UIN Antasari ya. Iya. Ini ada yang dari Aceh, Bang. Ada dari Aceh. Adiknya Kanisa, Raja Khairul Ihsan. Ada Oh, dari Aceh. Oh. Dari Aceh juga ada. berarti karena telah bergabung dengan Harinal dia kenal masih tercatat sebagai mahasiswa S3 di Universitas Harinal dia pilih balik kampung. Abang bertahan. Kayaknya Harinal nggak Iya. di Malaysia, kayaknya mau ke Arab Saudi kayaknya ini. Oh, amin, amin. Arab Saudi menarik sekali, Bang ya. Ya. Itu sekarang ini juga bekerja sambil kuliah sebagai pembantu istilahnya di sini. Kalau kita pembantu itu kan peyoratif ya. Kalau di Iya. sini pembantu itu istimewa ya, nah. Pembantu Yep. penyelidik, Oh, pembantu penyelidik. asisten penelitian di kampus itu di salah satu orang profesor. Nah, kita bantu untuk mengerjakan proyek dia, sekaligus kita menumpang satu kaki untuk tesis disertasi kita juga di sana. Di kita ini merupakan nanti produk dari penelitian mereka juga, seperti itu. Oh, iya, ya. Jadi bisa dikatakan kuliah di situ gratis ya, Bang ya. Bahkan dikasih duit ya di situ ya. Alhamdulillah dia ditanggung oleh proyek itu karena kita bekerja sebagai asisten atau pembantu penyelidik, iuran kuliah kita ditanggung oleh proyek itu, kemudian gaji pun setiap bulan dapat gitu, alhamdulillah. Wah, terbaik. Wah, bikin ngiler aja kerjanya, tapi kerja akademik ya, Bang ya, bukan kerja rumah tangga ya. Oke. Itu yang bikin beda ya. Yang bikin Enaknya kerennya. di sini mata uangnya lebih tinggi kan, jadi walaupun sedikit di sini tapi banyak juga bagi kita dari Indonesia kan. Kalau untuk Indonesia lumayan Bang ya. Oke. Kalau tidak salah, saya dengar cerita itu Abang itu waktu S1 itu dapat IPK 4 ya Bang ya. Betul gak? IPK 4 itu kayak kalau di saya di kampus saya tuh hampir 0% mahasiswa yang dapat IPK 4 gitu Bang, karena sulit banget nih. Ini betul gak di Abang nih dapatnya 4? Apa cuma Abang yang dapat 4? Nah, itu dulu pertanyaannya. Iya. Itu masa lalu. Masa lalu. Tapi masa lalu yang luar biasa Bang ya. Negeri Padang. Alhamdulillah dulu susah mungkin ya, makanya rajin belajar gitu. Kalau nggak susah kan malas-malas kita kan. Tapi dulu memang Iya. makanya abang dulu memang waktu belajar itu dari tidurnya jam 12 tengah malam, bangunnya jam 4 pagi. Itu rutin itu. Setiap hari hampir gitu kan. Itu tiap hari jam belajar, 4 jam aja. Oh. hampir tidur. Makanya kurus kan, kalau di foto yang kamu buat ini kan kurus kan, imut-imut lagi kan. Iya. Ini foto waktu itu ya. Ini ya waktu ke Korea ya, Bang ya. Betul nggak? Foto yang saya ambil tuh. Halo? Ya, halo. Iya. Dengar. Putus-putus dikit, Saya Bang. Putus-putus dikit. Iya, boleh. Sudah lancar. itu aja mungkin memang dulu alhamdulillah dapat IPK yang tidak disangka-sangka juga mungkin kan, yang 4 itu. Luar Tapi biasa.
waktu itu wisuda memang satu orang, abang dulu yang dapat, tapi nggak tahu lah, habis itu mungkin ada yang dapat seperti itu. IPK. Waktu sudah jadi mahasiswa terbaik ya di UNP ya Bang. IPK bukan segalanya. IPK bukan segalanya, iya IPK bukan segalanya. Kalau tapi Abang itu selain kuliah apa juga aktif organisasi Bang? Dulu semua ikut. Ikut Bekerja semua? juga, waktu Sam. itu Oh. sambil bekerja. Itu pun asisten dosen juga waktu kuliah itu. Habis itu Waktu pernah kuliah? juga bekerja di mobil, Cuci. macam-macam. Habis itu kerja jual di kampus itu pagi-pagi ambil roti pabriknya, habis itu jualan di kampus. Apa? Waduh. Nah, halo, halo. Tuh, organisasi di Agak terputus. PEM juga waktu itu, kemudian di aktivis dakwah itu kan ada mentoring itu aktif juga dulu. Waktu Aktif itu. juga ya. Karena banyak kegiatan. Luar biasa. Ini kalau begitu ada tips nggak Bang yang mungkin bisa dibagikan ke adik-adiknya lah, yang kali ini kita bisa bilang adik-adiknya untuk menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, kerja. Abang nih ambil semua ya, kuliah iya, kerja iya. Organisasi juga banyak ya. Nah, bagaimana cara untuk membagi waktunya Bang biar semuanya maksimal? Sampai IPK 4 nih. Orang jalan Dulu, semuanya tapi belum tentu IPK-nya bisa segitu. dulu kan Ya, susah, Nal. Dulu kan susah susah. kan. Waktu dapat S1 itu kan PMDK atau undangan lah kan. Mm-mm. Jadi waktu undangan itu di SMA itu dapat undangan ke UNP, kampus yang katakanlah juga cukup baik di Padang itu. Orang tua nggak ada duit waktu itu mau daftar ulang itu, padahal 2.600.000 saja waktu itu uang daftar ulangnya. Uang Ya, semesternya ya. 700.000, uang semesternya 700.000 sampai tamat 700.000 aja kan. Jadi memang setelah orang tua minjam duit untuk kita kuliah gitu, sampai di Padang itu memang bang sangat berazam, sangat mulai untuk fokus belajar dan tidak mau mengecewakan orang tua kita kan. Kuncinya Mm-mm. itu aja. Yang pertama itu pembagian waktu, time management kan, Mm. itu kuncinya itu. Mm. Kita harus tahulah kapan kita main dengan kawan-kawan, kapan kita belajar gitu kan, kapan Iya. kita, bahkan abang buat di dinding kamar kos itu jadwal-jadwal dari bangun tidur sampai tidur lagi kayak gitu. Contoh, jam 4 bangun tidur gitu. Jam 4.00 sampai 4.30 ke toilet. Sampai segitu detailnya gitu kan. Oh. Jadi jangan-jangan itu 4.30 sampai 5.00 contohnya tahajud baca Quran kayak gitu kan. Habis itu Iya, iya, 5 iya. jam sekian kayak gitu. Sampai sedetail-detail itu abang tempel di dinding kamar dari Senin sampai Minggu kayak itu. Jadi memang harus patuh dengan jadwal yang kita buat itu. Makanya kita nggak terteter lagi memang buat tugas-tugas kuliah, kan kita udah ada jadwalnya gitu kan. Sudah ada Jadi nggak ada jadwalnya. masalah, nggak itu. Iya, iya. Ya itu baik. Kalau saya sendiri pernah bikin jadwal kayak gitu, tapi mengikuti Banyak jadwalnya itu banyak yang sulit banyak Bang ya. terlanggar ya, banyak kita Iya, langgar jadwalnya. iya. Tipsnya tuh Awal-awal kayak gitu. tipsnya kedengaran mudah, tapi menjalaninya itu Oh, butuh susah, berat. mental yang Betul, berat. Jadi betul. pertama susun jadwalnya, terus konsisten, ya harus wajib memenuhi itu Bang ya. Betul Harus betul. apa namanya? Dijalankan itu jadwal yang sudah dibuat, jangan buat terus dilanggar semuanya ya. Oh, Wah, itu nggak kuncinya. boleh. Kuncinya Oke. itu. Eh, Kalau kita lanjut lagi Bang ya, ini kan pernah pertukaran ke Korea. Nah, boleh sedikit cerita-cerita Bang, gimana kok bisa sampai ke Korea gitu? Oh, jadi Terus waktu di itu Korea ngapain? Iya. Jadi waktu itu masih urus skripsi semester 8 atau semester 7 itu kan ada pendaftaran untuk Hmm. daftar Iya. perguruan pemuda di Sumatera Barat. Dia dapat kuota Korea dengan Kanada, Cina, Jepang, kemudian apa lagi, Australia.
5 kan. Iya ya. Masing-masing tuh boleh daftar katanya. Daftarlah, dibuka pendaftaran lah oleh PCMI namanya kan, masing-masing Purnacara Pemuda Indonesia itu di setiap provinsi kan mereka ada organisasinya itu Pemuda Pemuda itu. Jadi mulai awal-awalnya Abang coba-coba coba-coba daftar aja gitu. Untung-untungan aja, kalau nggak lulus ya sudah, kalau tapi Abang memang ingin ikut sebenarnya. Tapi coba aja lah. Padahal kemampuan bahasa Inggris TOEFL waktu itu cuma 350 Nal. Mau di Korea benar. 350 Bang ya? Iya. Ajaib. Ya. Itunya makanya Abang sangat salut dengan orang bahasa Inggris ini. Kenapa dia tinggi-tinggi itu gitu kan. Jadi daftarlah. Gitu. Jadi udah tahu itu waktu itu TOEFL 350 boleh, mendaftar aja boleh katanya. Tapi kalau untuk berangkat final harus 450 TOEFL-nya gitu waktu itu. I see. Iya. Oh gitu ya. Habis itu daftar. Yang daftar itu ada orang mungkin seleksi awal itu seleksi tertulis itu mengarang itu menulis bahasa Inggris, menceritakan itu mereka umumkan 20 besar program ke Korea contoh. Jadi nama Abang masuk itu. Kan dari setelah dites lagi, dites banyak diwawancaranya itu. Akhirnya masuk 5 besar Bang Nal, diambil 5 lagi. Yang akan dipilih kan satu orang. Banyak sekali ya Bang ya. Iya terus? Dari 5 itu. Nah, dari 5 itu akan dipilih 3 lagi, diseleksi, dibuang 2 gitu kan. Masuk lagi. Masuk lagi 3. Agak putus-putus Bang, agak putus-putus. Oh itu, nah itulah susah lain jaringannya. Iya. Jadi sekarang waktu lancar. itu lancar. Jadi waktu itu Abang nomor 3 kan nggak akan dibawa gitu kan di Korea itu. Iya. Ternyata takdir berkata lain, yang nomor 1 itu nggak dibolehin sama orang tuanya ke Korea karena dia orang tuanya takut gitu kan. Jadi dia mengundurkan diri nomor 1 itu. Yang nomor 2 itu dapat beasiswa pula ke UK, ke Inggris kan. Jadi Masya Allah. Jadi otomatis Abang yang bukan nomor 1. Nah, waktu dapat nomor 1 itu, kata orang dinas dispora itu, kamu nggak bisa pergi juga katanya, karena kamu nilai TOEFL kamu nggak cukup katanya kan, cuma 350. Lepas itu Abang bilang kan, Pak kasih saya waktu Pak, 1 bulan pun nggak apa-apa, saya mau menaikkan TOEFL saya gitu, bilang gitu kan. Akhirnya dikasih sama Bapak tuh, oke, kami kasih waktu 1 bulan untuk menaikkan TOEFL katanya. Memang Abang belajar mati-matian, Nal. Berapa kali Abang tes TOEFL? 1 kali seminggu tes TOEFL, naik 380. Minggu kedua tes TOEFL lagi, turun. Kayak gitu, terus naik kan. Itu tes yang prediksi ya? Prediksi. ITP. Waduh. Tapi banyak Abang tes itu bukan prediksi, tapi ITP-nya kan akhir bulan kan. Jadi beberapa prediksi dulu. Abang coba beberapa kali prediksi. Jadi tes yang terakhir itu mau deadline kan, Abang daftar ITP, kemudian Abang tes, Abang bismillah aja, mudah-mudahan lulus gitu kan. Dapat 352. 400 waktu itu. Naik. Kirain terus balik lagi. Iya. 52. Jadi dikatakanlah Abang lulus gitu kan. Ya udah berangkat kayak gitu. Iya, Bang. Di kegiatannya di sana kan kayak program pertukaran pemuda itu kita berkunjung ke kementerian mereka, kita belajar, kemudian kita juga ada dipertemukan dengan orang Korea itu sebagai housemate kita kan. Tinggal dengan mereka, tinggal di rumah. Tinggal dengan rumah warga. Berapa lama Bang? Di Korea itu selama 10 hari, di Jakarta 10 hari dulu. Mula-mula di Jakarta 10 hari untuk trainingnya, di Korea 10 hari. Fase ketiganya itu di Makassar 10 hari pula. Itu kita bawa orang Korea ke Makassar. Kita bawa orang Korea itu ke Makassar untuk mengenalkan budaya kita juga gitu kan.
tuker-tukeran Wah, pengumuman. seru Ceritanya tuh kali. tapi Seru banyak banget bang enak. ya. Kita banyak jalan-jalannya banyak kan, makan Banyak jalan-jalan. jalan-jalannya, makannya. Iya, Duit, gratis ya. itu abang balik dapat duit 10 juta nah. Dapat duit 10 juta. Nah, Wah, dikasih-kasih duit kayak gitu. Jadi waktu itu memang terasa besar lah duit itu kan. Jadi makanya luar itu. biasa. Waduh, Terima kasih. saya jadi pengen balik lagi S1 nih ambil kayak gitu. Iya, Nggak tahu ada yang kayak gitu, Bang. Astaga, enak banget ya. betul. Di Kalsel. Adik-adik yang sekarang ini harus banyak cari informasi tentang itu banyak sekali. Iya, iya. Wah, di Kalsel ada nggak ya? Ada kayak pasti ada, pasti ada. Kan di Kawan tiap dari provinsi ada ya. namanya seangkatan namanya Zemi Prabowo. Oh, Zemi Prabowo ada berarti Bang ya. dia dari Kalimantan. How lucky, how lucky. Betul, How betul. lucky you are ya Bang. How lucky, how lucky. Kita kalau ingat masa itu jadi kita mau Masya Allah, luar biasa Bang ya. Kuncinya di situ gimana Bang? Tes tersulitnya dari mau ke Korea itu apa Bang? sebenarnya wawasan, Bang. Wawasan. Kawasan ya. Lalu kita bahasa Inggris kurang mahir kita, tapi wawasan jangan kita sampai ketinggalan. Maksudnya gini ya. Iya, iya, iya. Apapun kita harus banyak membaca. Memang kuncinya membaca itu. Kita harus banyak membaca, kemudian kita hubungan Indonesia dengan Korea seperti apa, kita harus hafal, bukan hafal ya, paham di luar kepala kita. Kita boleh menceritakan, kita boleh berdebat, itu kuncinya, berdebat dalam bahasa Inggris dengan orang luar pun nggak apa-apa. Coba aja walaupun tertatih bahasa Inggrisnya, yang penting debat dulu, debate dulu. Nah, macam itu. Nah, itu kuncinya dulu. Jadi kuncinya di sini memang membaca itu. Orang yang banyak membaca, dia akan luas wawasannya dan dia boleh bercerita tentang apa yang dipahaminya itu. I see. Ya, kuncinya adalah sering-sering membaca, Bang ya. Yaitu mahasiswa saat ini, Bang. Suruh baca tuh males, Bang. Baca status rajin ya. Lebih kalau baca status rajin. Baca komen mantan juga rajin kayaknya, baca status mantan. Dulu waktu S1 Abang itu target satu bulan itu harus khatam satu buku gitu. Nah, itu kayak itu. Target. Jadi kita ada buku-buku bacaan kan. Nah, nanti 1 bulan memang harus khatam satu buku kita baca. Nah, bulan berikutnya pun kayak gitu juga. Jadi memang banyak buku Bang. Waktu udah kan susah kan. Waktu S1 itu ekonomi susah. Tapi Abang dapat duit, Abang nggak beli baju, nah. Abang beli buku. Dapat duit nggak beli baju baru, beli buku. Nah, itu. Nggak beli baju Bang ya, beli buku. Nah, ini mahasiswa saat ini mengikuti tren. Beli baju banyak, tapi bukunya nggak ada. Biarpun ada buku, coba ditaruh di rak atau tunggu disuruh dosennya Bang ya. Tapi kalau yang nonton kali yang di sini enggak, yang nonton ini orang baik main. Yang nonton nih yang ya hebat-hebat semua ya, calon mahasiswa hebat semuanya. Setelah S1 saya juga tahu itu Abang tuh dapat beasiswa LPDP. Nah, yang kita tahu LPDP itu kan beasiswa yang kalau mau dapat tuh susahnya minta ampun ya. Nah, Abang gimana bisa dapat C itu Bang, kalau boleh kasih tips atau triknya ke mahasiswa. Mungkin untuk saya juga mau lanjut PSD mungkin ada triknya ya. Semoga. Jadi dulu tuh habis S1 itu kan langsung ke Korea tuh. Balik dari Korea tuh kerja dulu di kampus, jadi pembantu juga, Oke. Jadi asisten dosen ya. Asistennya itu habis itu ada pembukaan beasiswa afirmasi namanya LPDP afirmasi. Mungkin Anda pernah dengar kan? Pernah. Yang pertama kategorinya itu orang yang berasal dari daerah terpencil, terluar dan tertinggal kayak gitu. Yang dari kedua daerah ya? Yang kedua miskin berprestasi. Jadi kayak gitu ya. Yang kedua prestasi, aslinya kita IPK-nya 3,5 ke atas, tapi tidak mampu secara finansial untuk S2 gitu. Nah, jadi
abang cobalah daftar di bagian itu gitu. Dan alhamdulillah lulus. Jadi yang Halo Bang, sinyalnya agak putus-putus sedikit. iya jelas Tes, tes. tes. Halo? Halo? Iya, jelas, jelas. Oke. Jadi waktu itu abang daftar dengan TOEFL 400 saja boleh kan? 400. 400. Ya, yang bekas itu yang Korea kemarin tuh ya Bang ya. Korea Oh, ada lagi masih 2 tahun akhirnya. 6 bulan iya, ya. iya. Habis 1 itu tahun. pertama kan seleksi berkas. Kita daftarlah LPDP itu seleksi berkas. Kemudian seleksi berkas, alhamdulillah lulus seleksi berkas itu. Wawancara kan dengan FGD. Aceh waktu itu jauh dari Padang, Aceh. Tapi karena abang nekat, abang pinjam-pinjam duit sana ke sini dulu, apalagi duit dari Korea pun masih ada kan. Abang pergilah ke Aceh wawancara itu. Jadi diwawancara di Aceh itu setelah wawancara di Aceh itu alhamdulillah pun lulus gitu kan. Jadi keputusannya orang yang lulus afirmasi itu yang TOEFL-nya nggak sampai mereka bahasa Inggris selama 6 bulan di Jogja UNY. Oke. Tiket, uang saku pun dikasih selama 6 bulan itu untuk kita belajar bahasa Inggris di UNY itu. Nah, jadi apa namanya? Agak putus-putus sedikit Bang. Putus-putus sedikit. Iya, iya sekarang kedengaran. Jadi dulu SK-nya lulus itu ke Amerika, Indiana University Bloomington, Amerika Serikat. Jadi kan iya, ujung-ujungnya ke Malaysia ya. IELTS 6 ke Amerika itu kan. 6,5. Selama 6 bulan di Jogja itu, abang mentok di 6 aja IELTS bang, 6 IELTS. 6. Jadi mentok ya. di sana. Jadi kata pihak beasiswa, kamu nggak bisa ke Amerika, kamu dalam negeri aja katanya kan. Dengan IELTS 6 nggak bisa ke luar negeri katanya, mudah-mudahan kayak gitu. Habis itu abang email lah Dr. Intan yang kamu tahu kan, yang fakulti kamu itu, yang Malaysia. Di Malaysia. Akhirnya pihak UPI UPSI. Ini LPDP setuju dan berangkat lah. Kita bertemu di. Jadi akhirnya ketemu ya di Malaysia ya. Iya. Iya. Fikri ini junior abang nih waktu S1 nih di UNP. Oh ada, Fikri iya Ihsan Fikri. Oh Ihsan iya Fikri. Bang. Oke, salam kenal Mas Ihsan ya, Mas Ihsan. Oh berarti kalau misalnya tuh IELTS abang 6,5 ya, masuk ke Amerika nih abang ya. Gak jumpa kita nih. Bisa gak jumpa, bisa jadi profesor di sana abang ya. Aduh. Itulah namanya takdir kan, kita cuma melakukan yang terbaik, usaha kita. Insya Allah akan berkati kita gitu. Yang penting itu kita tetap berdoa. Tapi yang saya lihat ini hebatnya Bang Cipto tuh hebat dalam hal melobi ya Bang ya. Ada saya kayak tupolnya nggak sampai, katanya nggak bisa deh. Terus di lobby akhirnya bisa. Terus tuh IELTS nggak nyampe. Kasihan. Ya itu buat orang kasihan itu harus pakai keahlian juga, pakai skill juga. Tempat abang membuat orang diaspora itu menangis tuh, abang bilang yang ini, Pak kasihanlah saya gini Pak, itu kan saya akan belajar Pak matematik bulan ini, mau menaikkan TOEFL saya Pak, kasih kesempatan Pak, saya sangat menghargai jasa Bapak selama ini dari gini. Kayak kita kan improve orang tuh, kita kalau mau lobby orang tuh kita improve jasa dia dulu pada kita, jangan kita kepentingan kita aja kita utarakan.
Bapak sambut. Iya, iya. Jadi dikasih Jadi kesempatan. wah, apa namanya kalau lagi melobi minta tolong Dari kita kalau puji-puji dulu ya melobi Bang minta ya. tolong kita harus berpikir dari perspektif dia. Kalau saya jadi dia, saya Oh, maunya apa gitu kan? Kan kayak gitu. Kalau orang kan kebanyakan dia ah, kepentingan dia aja yang dia tahu, tapi dia nggak mau iya berpikir ya. dari sisi orang Nih, lain itu gitu. oh Habis gitu itu Bang kalau ya. di Abang email Dokter Intan dulu waktu mau masuk UPSI itu Abang bilang ini LPDP merupakan lembaga beasiswa terkemuka di Indonesia. Kalau kami Iya. kuliah di UPSI itu akan Hmm, mengharumkan nama UPSI di Indonesia juga. Jadi ada apa hmm, namanya? Ada mereka dapat sisi baiknya juga kalau mereka terima orang LPDP. Nah, kampus mereka pun terkenal di Indonesia gitu. Jadi terkenal. mereka berpikir Heeh. kan, kalau nggak ditolong ini nanti lepas peluang kayak gitu kan. Habis peluang Itu kan mereka gitu. yang LPDP itu ada Abang, terus ada Adnan, Bang Adnan, terus ada Kak siapa? Mirdad, Kak Z, tiga Kak Z, orang. Bang Bir, oh beda, Kak Z Mirdad juga. itu bukannya, Bang Kak Z Mirdad ya. juga mungkin. Tapi yang seangkatan Soalnya kami LPDP 3 orang di sini. 3 orang. Yang seangkatan Itu 3 orang ya. sama kasusnya atau mereka juga melobi juga atau kayak gimana Bang? Tahu nggak Bang? Malah yang lebih teruk itu, yang lebih parah itu Mirdad. LPDP. Dia afirmasi Iya, juga. Kami tiga-tiganya afirmasi. Mirdad ini iya. ayatnya cuma 4,5 dal. IELTS 4 Bang ya, IELTS 4 tapi bisa kuliah ke luar Empat negeri ya. setengah, 4,5. 4,5. Bayangkan ayatnya 4,5 nggak sampai itu 400 TOEFL itu kan, 450 TOEFL Ya nggak nggak. sampai. Iya, perbandingannya kayak gitu. Heeh. Hmm. Tapi dia pandai lobby Oh, juga. Mirdad ini bagus lobbynya juga. Kalau kuncinya di Adnan dia lobby sampai itu target kayaknya. kayaknya. Lobby Oh, juga Bang Adnan gitu. sampai target. Tapi mungkin Sampai karena target ada ya temannya kayaknya. Ada dibarengin aja teman Bang ya. barengin aja gitu. Karena gini ya, Oke. kalau Hmm. kampus-kampus di Malaysia, kalau kita tahu dapat LPDP oleh mereka, mereka akan apa ya? Mereka akan rangkul kita secepatnya. Karena Hmm. bayangkan LPDP nggak ada masalah dalam segi keuangan, kampusnya Iya. akan untung. Hmm. Ini masalah ruginya kita kan. Abang di Malaysia itu bayar 3 kali lipat daripada orang sini kuliah gitu. Kan? Nah, kamu kan kayak gitu, Nal. Orang sini bayar master untuk 1.500 saja, kita bayar Iya. 4.500. 4.500 4.500. kita bayar Iya. ringgit kan. 4.500. Iya. 4.500 sudah berapa juta itu, 20 jutaannya apa? 15 Kayak waktu itu 15 15 juta. juta kan. Kayak gitu. 15 juta Orang sini hampir. 1.500 saja, Dal. Orang sini 5 1.500 juta. saja. 5 jutaan 5 ya Bang juta ya. S2-nya. Mm-mm. Makanya mereka sangat mengalu-alukan istilah sini kan, sangat mendorong kalau ada orang Indonesia yang LPDP untuk kuliah di sini karena Kuliah ke situ. kampusnya untung besar kayak gitu kan, bisnis Lumayan lah ya. kayak gitu lah, lumayan. Oh ya, jadi abang lobby kayak gitu ya, LPDP nih. Nah, Bang Lobi kayak gitu. Terima Jadi terima akhirnya saya. mereka terima kayak gitu. Kayak Oke gitu. oke oke, dapat pengalaman baru. Jadi kita harus berpikir Ini ada Raudah apa juga yang nih. menguntungkan Raudah orang ini lain teman dulu Abang nih, ya. udah. Jadi Nah, udah ayah ini ada teman Abang juga waktu S1 nih, udah ayah ini. udah ayah. Ah, Oh udah ayah. teman Dia Abang sudah waktu jadi S1 seorang ini. ayah ya. Dia udah nih perempuan, dia sudah jadi seorang ibu dia. Oh namanya udah ayah. Kirain udah ayah Namanya udah jadi ayah. namanya Raudah. Oh Raudah. Salam kenal Kak Raudah ya. Jadi banyak juga teman Bang Ciptro kesini ya, mampir ya Banyak. ke IG Karena saya. mungkin tadi Abang promosi di Facebook itu. Pagi tadi Abang promosi di Facebook, di status Oh, Bang Facebook. promosiin. Wah, oke, seru sekali. Oke, Lama senang kita nggak jumpa, berkenalan dengan kawan-kawan Abang Cipro. Dia kasih jempol, Bang. Iya. Cara udahnya. Heeh. Oh iya, apalagi yang saya mau nanyain ya. Eh, banyak sekali sih yang mau ditanyain ke Bang Cipro. Ini khususnya nih, setelah S2 kan. Oh, kayaknya ada gangguan sinyal ya. Halo, halo. Ya. Halo, dengar? Oh, halo, where are you? Halo. Abang dengar, Where Nal? were you? Oh, ini ada bad signal kayaknya ya. Oh, di sini masih oke. Sana sudah oke, Bang. Oke juga ya. Oke. Oke, Jelas oke. ya suara saya ya. Oke. Jelas. Tadi ada Jelas. gangguan mungkin sinyal. Entah ada apa yang lewat kayak gitu. Oke.
Itu ada ngomen Kak Rodahnya Iya. sukses terus Cip, doakan kami juga menyusul S2 Amin. katanya. Amin, amin, amin. Amin. Nanti bisa Oke. jadi dosen juga di Padang Jadi nanti, dosen. Raudah dan kawan-kawan. Iya. Nih Bang Ciptro abis dari Udah lama UPSI. gak ketemu, Nal. Oh Udah lama lama nggak gak ketemu ketemu sama. sejak kita tamat S1 itu semua udah berkecimpung dengan Iya, hidup abang masing-masing kan. abang S2 di Ah, Malaysia, S3 di Malaysia. Ya lama lah gak ketemu mereka. lama gak ketemu. Dengan kamu aja abang udah lama gak ketemu kan? Dengan Arinal udah lama Wah, tuh. lama banget. Lama kita Terakhir nggak waktu wisuda nggak kan? santai di Kita, propose. kita jumpa Iya di waktu wisuda. wisuda kan? Waduh lama banget ya. 2019 terakhir ya. Terus Iya, lockdown. Untung lockdown sempat sampai kita sekarang. wisuda. Ya untung sempat ya bang ya. Betul, betul. Kita wisudawan Heeh. terakhir, Nal, di UPSI. Nggak Sementara ada ini lagi wisuda wisuda terakhir ya. wisuda. Aduh untung banget saat itu berhasil goal lulus itu ya wisuda saat itu. Kalau nunda lagi 1 tahun lagi, aduh, Betul, ini susah betul. ya. Syukurlah Allah 8 tahun. menentukan bagusnya kayak gitu. Saya mau nanya lagi nih bang tentang apa kerjaan abang saat ini itu jadi graduate assistant. Kira-kira untuk orang Indonesia itu bisa nggak sih jadi graduate assistant di luar negeri? Tapi ini kan abang kan karena sudah kuliah di Malaysia. Ini kalau misalnya masih di Indonesia, mau jadi graduate assistantnya di sana atau di negara lain mungkin nggak sih? Bisa, Nal. Bisa. Banyak Caranya gimana bang? kawan-kawan pun yang menjadi asisten kan, kayak Mbak Ana dulu kayak gitu juga kan, Oh Mbak Fatihah, Ana ya, Mbak Ana itu juga GRA kan, graduate assistant juga. GRE. Oh, GRA. jadi Jadi dapatnya sebenarnya dari tergantung. Indonesia ya? Sebenarnya kita jadi asisten itu dia tergantung kedekatan kita dengan pensyarah di sini atau dosen di sini gitu kan. Karena Profesor yang ya? menjadi profesor atau dosen lah, bisa juga Profesor Madia pun boleh. Karena yang memiliki proyek riset kan mereka. Contohnya kamu profesor contoh kan. Kamu Iya dapat profesor. nih budget untuk penelitian 100 juta contoh gitu kan. 100 juta selama 2 tahun. Jadi kamu memiliki wewenang untuk mencari orang yang membantu kamu bekerja, 3 orang atau 2 orang gitu kan. Jadi itu hak domain daripada profesor yang dapat riset itu. Project itu bang Profesor ya? yang dapat proyek itu, dia berhak menentukan siapa orangnya. Jadi kalau abang dekat dengan kamu, dokter Nal atau prof, boleh nggak saya jadi daftar jadi asisten prof? Dia tengok kalau kita, ada project, kalau dia setuju dengan kita, dia melihat kita ini orangnya betul-betul bisa diandalkan, insya Allah dia akan mau. Ya udah, saya pilih kamu, kayak gitu aja. Nggak seperti tempat kita, kalau daftar-daftar kan banyak prosedurnya, inilah, ini itu, dipersiapkan fotokopi KTP aja sudah berapa kali kita fotokopi, belum juga tentu daftarkan. Sini kayak gitu aja, Nal. Kalau ada dekat dengan profesor, sudah dapat kayak gitu aja. Oh jadi gitu. masalah. Jadi beasiswa atau project ini dikasih itu kalau profesornya tuh mau kasih ke kita, berarti dapat langsung kayak gitu ya. Betul. Jadi kuncinya adalah melobi profesornya itu lagi ya. Melobi profesornya kayak gitu. Oh, karena abang iya, dulu iya. sebenarnya abang dapat beasiswa S2, S3 ini karena dulu waktu S2 abang cukup rapat dengan profesor tuh, kerja-kerja penelitian dia pun abang bantu membuat artikel, analisis data gitu kan. Habis itu dia puas dengan kerja kita, dia merasa puas dengan kerja kita, akhirnya bahkan S3 kita telepon abang, saya dapat ini 400.000 ringgit, itu 2 miliar loh proyeknya itu. 400, 2 miliar bang? Serius? 400.000, betul, 2 miliar. 400.000. Oh my god, iya. Saya mencari 3 orang asisten katanya, tapi kamu saya masukkan sebagai orang yang pertama saya ambil kata. Kamu nggak perlu mendaftar kata. Karena kamu kerja dengan saya dulu. Bagus kerja kamu kayak gitu aja. Ya udah. Iya bang ya. Orang Malaysia kan kayak gitu. Padahal abang bukan orang Malaysia ya, tapi diutamakan sama profesor itu ya. Itu kayak gitu. Jadi kalau kita dulu abang pernah bantu. Ya, halo. Ya, agak putus tadi bang. Sekarang udah jelas. Ini informasinya penting nih, harus kalau ada putus-putus. Ya gimana bang? Jadi dulu waktu S2 itu mau tamat itu abang dah bantu dia kerja-kerja juga, dan dia berpuas hati dengan kerja-kerja kita. Akhirnya S3
dia kasih apa jatah untuk kita kayak gitu. I see. Seperti itu Bang ya. Jadi pertama kalau mau keluar negeri itu ada selain jalur beasiswa. Ini bukan beasiswa ya sebenarnya, Ini project jalur project. Jadi kalau profesor penelitian. itu ada project, ada penelitian, Ya, kita bisa ya. melamar ke profesor itu ya. Ke profesornya langsung. Ke profesornya langsung. Kalau profesornya suka dengan kita, bisa kita tuh Karena di dijadikan Malaysia asisten dia. dengan kita kan, karena di Malaysia dosen sangat mempunyai otoritas tertinggi dosennya gitu kan. Mm-mm. Apa-apa Mm-mm. untuk orang bekerja pun dosen. Kalau kita kan contoh mau Iya. jadi dosen di kampus negeri, di tempat kamu kan Iya. di kampus negeri contohnya, nah kita kan daftarnya ke rektoratnya kan. Kalau di Malaysia enggak, kita daftarnya Halo, halo. Halo Bang. Kalau di Malaysia gimana Bang? di Malaysia. Kalau kita mau jadi dosen, kita kalau dekat dengan profesornya ya udah daftar ke profesornya aja, Prof, saya mau jadi dosen gini-gini. Oke, gitu. Kamu masukin berkas ini. Udah, dia akan uruskan punya kita kayak gitu. Kalau di tempat kita kan susah, banyak birokrasinya kan. Kalau di Malaysia nggak kayak gitu. Iya. Senang aja. Kalau di Indonesia ini apa namanya? Main orang dalam namanya ya Bang ya. Kalau di sana juga main orang dalam, tetapi ya orang dalamnya ini adalah orang yang kuat ya, yang dicari ya. Jadi sang Iya, profesor, betul. orang asisten yang ada. Tapi di sana emang kayak gitu sistemnya ya. Ada ditulis profesor nggak boleh ngambil orang kalau masih dalam famili dia atau anak dari orangnya nggak boleh di sini. Nggak boleh ngambil. Oh, nggak boleh. Jadi memang harus orang luar ya yang dia pilih. Keren nih ya, ada peluang. Bisa jadi juga nih cari-cari beasiswa. Enggak, kalau selain beasiswa cari project ya. Tapi kalau ya menjadi GRE atau asisten penelitian di sini, jangan lihat senangnya aja. Kamu kan tahu, abang selalu mengeluh dengan kamu kan, Nal. Banyak sedih kan, karena kita nampak bekerja. Ya, halo Bang. Ya. Halo. Nah, jelas lagi. Iya, jelas. Tuntutan pekerjaan di sini nggak sama di tempat kita mungkin. Lebih banyak stresnya ya, mungkin. Kalau kata Abang, profesor yang ajak Abang ini dia mulutnya itu nggak ada rem sama sekali Bang ya, kalau sudah masalah pekerjaan ya. Betul. Ya. Ya, emang kayak gitu ya, harus kuat hati, kuat mental, tekad betul-betul ya, kerja sungguh-sungguh. Jangan kerjalah di sini, susah. Memang tekanannya luar biasa, tekanannya itu. Oh, I see. Kita Iya Bang. Halo. Iya, sekali lagi Bang, boleh. Kalau mau jadi asisten penelitian di mana-mana negara, kita yang bekerja sebagai asisten, ada dua hal yang perlu sangat kita persiapkan. Yang pertama itu kemampuan bahasa Inggris, karena kita akan banyak menulis nanti dalam bahasa Inggris kita, bahasa Inggris. Itu. Yang kedua metodologi penelitian harus mahir, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Dua itu aja. Kalau udah dua itu bagus, daftarlah jadi asisten. Bisa itu. Jadi bahasa Inggris bisa, penelitian bisa ya Bang ya? Metodologinya gitu. Jadi kuncinya adalah bisa penelitian dan bisa berbahasa Inggris. Ya, jadi untuk mahasiswa kalau yang hadir di sini, untuk kawan-kawan semuanya, kuncinya adalah bahasa Inggris. Untung banget nih yang jurusan bahasa Inggris. Tapi kalau bukan jurusan bahasa Inggris, ya masuk di awal ini kan masih ada berapa tahun, misalnya sekarang semester 2. Berarti masih ada 3 tahun lagi untuk belajar bahasa Inggris, ya bisa. Ya, jadi manfaatkan sambil kuliah sambil belajar bahasa Inggris Bang ya, karena apalagi yang berkaitan dengan Arinal, abang sarankan belajarlah banyak-banyak dari Arinal ini. Beliau ini pakar bahasa Inggris ini.
Tinggal juga sangat membantu waktu nulis tesis abang kan kamu juga yang cek nah waktu itu. Ini pun Ya, juga abang membantu. lihat Kak. Eh, iya, puas juga sih sebenarnya tuh ada skripsi abang, tesis abang saya coret-coret semua. Jadi pemimpin sampai kan. sampai pagi ya dicoret-coret semuanya bang Sampai ya. pagi kita nggak tidur-tidur ya membuat correction kan Iya, penting gitu. iya. Itulah jasa Arinal ini sangat Full. banyak ini pada bang. Abang Kayak juga gitu. tidak kehitung lagi. Ya, alhamdulillah ketemu ya di Malaysia, kawan bergadang, kawan apa ya, segala macam lah di bang ya di sana ya bang ya. Betul betul. Itu. Semoga kita postdoknya bisa satu kampus lagi ya postdok Amin. nanti bang ya. Amin amin amin. Tunggu Postdoc. saya PhD ya, tunggu saya PhD ya bang ya. Postdok kan Boleh. bisa berkali-kali kan? Boleh berkali-kali. Ya, nanti jumpa postdok. Ini sebenarnya mudah aja kalau kita dapat Halo, halo, halo. dengar Kalau nggak? bang, gimana bang? Gimana? Iya. Sebenarnya Gimana? postdoc dulu kita dapat artikel-artikel kita post WOS atau artikel yang bertaraf internasional dan Oh, diakui oh ya, iya tulisan bang ya. nah, banyak gitu. Nggak perlu lagi tuh file, postdoc juga itu file karena kita udah punya artikel gitu kan. Oh gitu. Tapi syaratnya ada Scopus bang ya. Ya, Scopus ini Fokus yang sering ya udah nggak bisa dikasih tahu kalau mahasiswa mau tahu apa killernya dosen killer di kampus lebih killer lagi editor Scopus ya bang ya. betul-betul. Iya iya. Iya. Well, oke. Jadi kalau mau postdoc itu syaratnya bukan lagi bahasa Inggris, bukan lagi ahli metodologi, tapi memang sudah Tapi banyak tulisan. produk intinya produk. Produk. Kita Tulisan ada kita. kita ini siapa kayak gitu ya di dunia pengetahuan nih ya. Apa tulisan kita dikit atau banyak yang sudah Betul. mengutip. Nah, itu Makanya yang Bang, menentukan. kan? Iya, Bang. Halo? Iya, Ingat halo. nggak? Dengar. Makanya Bang, kebanyakan kritis sekali dengan tugas-tugas mahasiswa. Abang sindir aja. Coba buka Google Scholar-nya. Putus-putus, Apa Bang. produk- Putus-putus. Coba buka Google Scholar-nya itu. Apa produk dosen Oh, itu? Google. Paham nggak? Oh, Dia jadi di Google Scholar ya. Jadi Jadi orang boleh- luar itu melihat di Google Scholar kita. betul. Saya saya kan ada artikel tapi mau taruh di Google Scholar masih malu Bang, masih dikit. Masih ada Gak apa-apa. Udah banyak itu. Kita aja kan kolaborasi udah 5 artikel. Nah, 5 ya. Nunggu sampai 10 lah. Nunggu sampai 10 saya bikin akun Google Scholar. Habis itu lamar ke mana-mana. iya, Wah. harus itu. Nanti kita postdoknya nanti tentukan negaranya ya Bang, nanti bareng-bareng kita. Boleh. Ini Iya, iya. itu ini kos-kosan itu. Iya Bang, iya. Maksudnya bukan cari dokternya dulu, tapi cari kerja sebenarnya. Dulu kan tamat S2 kan kita nggak tahu mau kerja di mana gitu kan. Habis itu dapat tawaran kerja ya udah kerja dulu. Kayak gitu. Sambil belajar. Oke. Ini mungkin kita masih ada sekitar 12 menit lagi ya Bang ya. Kita Nggak coba terasa ya buka. waktunya. Nggak kerasa banget Boleh. kok kalau kita di Malaysia sampai pagi kita ngobrol kayak gini Bang. Betul. Ya, ini coba kita buka tanya jawab boleh Bang ya? Tanya jawab. Boleh. Mungkin Tanya aja. ada yang mau bertanya dari mahasiswa atau kawan-kawan Bang Ciptro atau siapa aja yang hadir di sini semuanya, kawan-kawan. Iya, boleh. Boleh mengajukan pertanyaan, gak usah malu-malu. Udah banyak nih 34 nih. Aduh. 34. Kalau dia ekspektasi 5 orang kenal mungkin. Kalau saya ekspektasinya mungkin ada 20 lah. Ini melebihi dikit daripada ekspektasi saya. Biasanya live ya 11, 12. Ya live gak jelas juga sih. Terus sekarang live-nya sangat bermanfaat nih. Ada yang mau bertanya nggak dari mahasiswa, dari siapa aja yang hadir di sini? Atau mau nulis Mungkin mau artikel tanya sesuatu. kita boleh bantu juga Enal ya. Kalau ada yang artikel untuk submit di jurnal, nanti kita bantu. Nah, betul kawan-kawan semuanya kalau kalian mau nulis terbit di jurnal-jurnal kayak gitu, Bang Cipto siap bantu katanya. Siap, boleh.
Bisa hubungi Bang Ciptro ya. IG-nya ada di caption. IG boleh juga. Atau mau buat grup Iya. WhatsApp 5 orang grup. Bisa Bang, 5 orang per grup ya. Jadi kolaborasi 5 orang ya. Bikin Boleh satu kayak gitu. artikel jadi satu artikel. Bisa Atau buat bisa bisa 5 hubungi. Oh kayak gitu. buat 5 orang, satu orang bikin satu artikel, jadi Satu 5 artikel. nama masuk. Boleh. Wah, iya iya iya. Boleh boleh boleh. Ya Kayak bisa. gitu. Nanti kalau ada yang berminat bikin kayak gitu bisa hubungi Bang Ciptro atau hubungi saya ya. Ya, Kita bikin kita boleh. artikel. Karena kita Ya, ayo. dengan adik-adik ini, junior ini kan mereka ini sebenarnya sedang mencari jati diri kan. Mau ngapain ya Iya, gitu. betul. Gini, 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 Mm-mm. gitu. Kadang-kadang aktivitas-aktivitas kita pun nggak tentu juga mau ngapain, nggak ada perencanaan. Kadang-kadang maunya happy-happy aja gitu kan. Tapi Iya, dari iya. hal-hal yang kecil, harusnya kita ada perencanaan gitu. Saya mau tamat S1 nih, saya mau gini, saya mau S2 gitu. Kalau mau S2, memang banyak nulis, banyak nulis, Baik banyak nulis, iya. Mm-mm. Apalagi ini. mau S2-nya di luar, Bang ya. Apalagi mau S2-nya di Apalagi luar. karena kalau kita nulis artikel, apalagi dalam bahasa Inggris, kita akan terlatih untuk menggunakan kata-kata yang sering kita gunakan itu akhirnya, oh ini artinya, oh ini gitu kan. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Eh, kalau banyak tulisan. Kalau nulis itu kendalanya apa sih sebenarnya Bang? Kalau nulis itu, nulis artikel. Nulis artikel kendalanya mungkin dari segi cara apa kita ya, cara mengeluarkan ide kita. Nah itu mungkin kendalanya itu. Kita menulis pasti banyak baca dulu. Kalau kita nggak baca tentang topik Oh, itu, kita nggak tahu mau nulis apa gitu. Contoh, kita mau iya, nulis iya. tentang professional development, itu kan contoh lah gitu kan. Kita akan baca dulu. Halo, halo. Agak terputus sedikit Bang. Kan udah jelas. Iya, jelas, jelas. Yang banyak baca kita dulu, baru kita menulis kan, kayak itu. Ya, itu emang saya sering kasih tahu ke mahasiswa untuk baca, baca, baca kayak gitu intinya. Tapi emang baca itu hal yang mudah untuk dikatakan, tapi untuk generasi sekarang Diaplikasikan sulit banget susah. untuk dilakukan. Iya, betul lah Bang. Sebenarnya kalau Apalagi ditekuni jadi. betul. Ya, kenapa Bang? Apalagi bahasa Inggris sekarang kita boleh belajar dari menonton, nonton Hmm, movie kan. Kan ada hmm. bawahnya itu tuh bahasa Inggrisnya gitu. Habis itu baru kita apa? Belajar. Ini ada pertanyaan Al. Ini ada dari Ainul, Fitri Ainul. Ah, Dari Ainul nih tanya dia, saya mau tanya Pak, bagaimana bisa Bapak mengambil keputusan dengan yakin gitu? Seperti contohnya tadi nekat buat ngejar TOEFL dan lain sebagainya. Gimana cara meyakinkan diri katanya? Oh jadi dia mungkin iya, merasa nggak yakin dia tuh bisa, jadi nggak berani kayak gitu mencoba. Nah gimana supaya berani betul betul. mencoba gitu Bang? Mm-mm. Dulu Bang si Ong gini nah, waktu S1 itu kan, moto Hmm. hidup Bang, orang bisa kita harus bisa. Itu moto Bang kalau dulu. Oh, Jadi orang bisa kita harus artinya, bisa. Nah, iya, orang itu bisa kita nggak bisa gitu. Padahal kita sama-sama makan nasi kan, sama-sama iya, makan ikan. Kenapa iya, kita harus menyerah gitu kan? Ajar itu, iya. abang memang memupuk semangat abang mau apa? Bahwa abang yakin akan naik TOEFL abang gitu. Mm-mm-mm. Makanya belajar. Contohnya gini ya, dari subuh ke zuhur itu berapa set soal bahasa Inggris TOEFL itu yang kita pelajari, Oh, readingnya, oke, oke, oke. Latihan soal Bang ya. grammarnya. Tapi kebanyakan Mm-mm. otodidak dulu belajar otodidak. Sekarang kan ada guru. Tapi itu Iya, iya. banyak Halo, halo. sekarang. Halo, Iya, iya. Agak terputus sedikit tadi. Iya. banyak kita bisa belajar bahasa Inggris sekarang kan. Nah, makanya kita memang targetkan kalau kita satu pekerjaan 450 ke 550 kan 100 tuh. Hmm. Dalam kita harus punya target satu hari berapa step kita harus selesaikan soal TOEFL itu. Kayak gitu. Luar Nah, biasa ya. Jadi abang tuh emang ada
strategi segala macam sampai bisa Iya, kita bagi-bagi. mencapai itu Bang ya. Kan kita bagi hari ini sekian set, hari esok sekian. Tanpa kita bagi peluang untuk kita malas gitu kan. Kita memang harus buat macam setiap hari harus kita konsisten dengan itu. Nanti kayak gitu. Well, memang kayaknya latihan ya kan. Yang banyak kan kebanyakan latihannya gitu. Luar biasa. Ini ada pertanyaan satu lagi Bang, boleh kita jawab. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena katanya Abang habis ini ada kerjaan lagi ya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir. Jadi mungkin boleh pertanyaan terakhir dari Muhammad Apreli Mujiza. Dia bertanya tentang cara mencari ide untuk menulis artikel itu gimana Bang? Okay. Betul, bagus pertanyaannya itu. Karena mencari ide itu dari passion kita. Apa keinginan kita untuk nulis? Dari passion. Saya mau nulis tentang apa lah Bang, budaya masyarakat di kampung saya kayak gitu contoh kan. Kita sangat tertarik dengan hal itu, ya udah cari topiknya itu. Yang kedua langkahnya itu kita buka Google Scholar, tulis tentang topik yang kita mau explore itu gitu kan. Tulis apa tentang contohnya masyarakat Banjar contohnya kayak gitu. Nanti banyak sekali artikel-artikel bertebaran di Google Scholar tentang itu. Kita boleh download, kita baca. Ini maaf Bang ya, saya minta maaf Bang, karena baterai saya tinggal 1%, nggak bawa charger. Jadi kayaknya kita stop dulu. Saya takutnya nggak sempat men-save meeting kita kali ini ya. Boleh. Takutnya nggak sempat di-save, jadi aja boleh kalau mau. Kalau kita ada sharing session yang kedua bisa nanti Bang ya. Sharing boleh, session kedua bisa atur aja ya. jadwalnya ya. Pokoknya semangat. Siap Bang. Jangan putus asa karena masa S1 itu masa emas itu. Amin. Oke semuanya, ini karena baterai dari saya sudah mau habis. Jadi izin untuk mengakhiri live. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah berhadir. Terima kasih Bang Cipto untuk sharingnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan Abang untuk sharing ilmunya ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa ada sharing berikutnya dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.